Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas isi resensi buku karya Profesor Muzaffar Iqbal yang berjudul Islam and Science pada mata kuliah Studi Peradaban Islam. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yahya, MA, PhD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas materi dalam buku ini. Sebelum kita membahas isi buku tentang Islam dan sains, perkenankanlah kami akan membacakan biografi tentang penulis. Nama lengkap Profesor Muzaffar Iqbal, lahir tanggal 3 Desember tahun 1954 di Lahore, Punjab, Pakistan. Beliau adalah seorang sarjana Islam. Gelar doktor diterimanya pada tahun 1983 di bidang kimia dari Universitas Saskatchewan, dan kemudian setelah gelar doktor diterimanya, beliau meninggalkan bidang ilmu eksperimental ini untuk mengabdikan diri sepenuhnya pada bidang pilihannya, yakni sastra, sejarah, filsafat, intelektual Islam, dan tradisi spiritual. Selain itu, beliau juga seorang novelis dan penyair. Dua novel terkenal dalam bahasa Urdu, yakni Inqila, Uprooting, dan Inkta, Severance, beliau terbitkan. Kemudian selama di tahun 1980 dan di tahun 1990, ia juga menerbitkan sejumlah terjemahan puisi penyair Amerika Latin. Beliau menulis rangkaian esai sastra tentang penulis Amerika, termasuk Herman Melville, Nabokov, Borges, Pablo Neruda, dan Garcia Marquez. Beliau pun juga suka menulis tentang teori sastra. Sejak tahun 1990, tradisi spiritual, Islam, dan intelektualnya dan perjumpaan Muslim dengan modernitas telah menjadi fokus karyanya. Pada tahun 2009, beliau berhasil memprakarsai proyek untuk menghasilkan ensiklopedia Al-Quran pertama oleh Muslim, Ensiklopedia Al-Quran Terpadu. Beliau juga telah menerbitkan lebih dari 100 artikel tentang berbagai aspek Islam dan Muslim. Karya-karyanya diterbitkan tentang hubungan antara Islam dan sains telah muncul di banyak jurnal. Beliau adalah penulis Islam dan Sains, kemudian juga sebagai editor dari 4 volume publikasi Routledge Islam and Science, Historic and Contemporary Perspective. Di dalam buku ini, hubungan antara Islam dan sains dapat diceritakan dalam berbagai perspektif, mulai dari sosiologis hingga historis, dan dari metafisik ke ilmiah. Kemudian metodologi yang digunakan untuk narasi ini sebagian besar bergantung pada bagaimana seseorang memandang sifat dari hubungan antara Islam dan sains. Pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami gali dalam bab buku ini selanjutnya adalah: apakah Islam dalam ilmu pengetahuan Islam? Bagaimana pengaruh Islam? Jalannya perkembangan tradisi ilmiah Islam? Adakah ketegangan dalam tradisi Islam yang mungkin telah menghambat sepenuhnya berkembangnya kegiatan ilmiah ini? Kontribusi apa yang berbeda dari tradisi ilmiah Islam ke pengetahuan ilmiah yang lebih luas? Kapan, mengapa, dan bagaimana tradisi ini berakhir?
Bagaimana pengetahuan ini diteruskan ke Eropa? Apakah ada aspek baru dari Islam dan hubungan sains yang telah muncul dalam pasca revolusi ilmiah? Apa sajakah masalah yang mendasar dalam kontemporer wacana Islam dan sains? Melalui eksplorasi atas pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan lain yang sangat terkait, maka buku ini sangat menarik sekali karena buku ini mencoba untuk menyajikan spektrum pendapat Islam tentang beberapa hal yang paling penting, pertanyaan dalam wacana agama dan sains. Sains dan Islam memberikan penjelasan rinci tentang hubungan antara Islam dan sains dari munculnya tradisi ilmiah Islam di abad ke-8 hingga saat ini. Hubungan ini telah melalui 3 fase berbeda. Fase yang pertama dimulai dengan munculnya sains dalam peradaban Islam pada abad ke-8 dan diakhiri dengan munculnya sains modern di barat. Kemudian fase kedua ditandai dengan datangnya sains modern di dunia muslim, yang sebagian besar pada saat itu berada di bawah pendudukan kolonial. Yang terakhir, fase yang ketiga, dimulai sekitar tahun 1950, ditandai dengan pendekatan yang lebih matang terhadap pertanyaan-pertanyaan utama yang diajukan sains modern untuk semua tradisi agama. Buku ini menyajikan panorama pandangan Islam tentang beberapa isu utama dalam wacana sains dan agama saat ini. Sains dan Islam adalah catatan otentik dari berbagai masalah dan kompleksitas yang muncul di pertemuan tradisi intelektual Islam dan sains. Kaya akan detail sejarah, buku ini adalah survei menarik tentang interaksi keyakinan Islam dengan usaha sains. Kita lanjut pada Al-Quran dan alam dunia. Meskipun dalam 3 agama Tauhid, Ibrahim, Yudaisme untuk kekristenan, dan Islam memiliki kesamaan derajat tertentu sehubungan dengan keyakinan pada satu Tuhan dan aspek-aspek ciptaan tertentu. Maka konsep mereka tentang alam serta hubungannya dengan kemanusiaan memiliki perbedaan yang cukup besar. Jadi sains sebagai studi sistematis tentang alam dan yang berkembang dalam peradaban Islam tidak dapat memperlakukan alam dan studinya sebagai entitas yang terpisah dari Islam. Kita mulai bahas tentang aspek tradisi ilmiah Islam. Munculnya ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam sekitar tahun 777 Masehi, tahun di mana Jabir bin Hayyan, salah satu ilmuwan muslim paling ulung pada periode awal ini, dikatakan telah meninggal. Maka ada 2 cabang sains, kedokteran dan astronomi hingga pada zaman Nabi sendiri, karena sumber yang dapat diverifikasi yang memungkinkan untuk diceritakan kembali kisah kemunculannya di Madinah. Ucapan Nabi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan, dan penyakit tertentu, serta pengobatannya disusun dan disistematisasi oleh generasi muslim selanjutnya. Dan kumpulan literatur ini memberikan landasan bagi cabang ilmu kedokteran tertentu dalam Islam, yaitu buku yang terkenal tentang pengobatan, yakni Al-Tib Al-Nabawi. Munculnya tradisi ilmiah. Ini muncul dalam lingkungan intelektual kosmopolitan. Bahwa mereka juga membuat tradisi ini bukan hanya pada Muslim juga, tapi Yahudi, Kristen, Hindus, Zoroastrian, dan anggota komunitas agama lainnya. Maka tradisi ilmiah ini juga berkembang pada saat ilmu agama berdiri kokoh dengan kajian Al-Quran, filologi, tata bahasa, jurisprudensi,
cabang kajian agama yang lainnya yang beredar di segala penjuru. Kemudian pada pembangunan di Baghdad ini juga ditelusuri perkembangan tradisi ilmiah dalam peradaban Islam. Sumber-sumber ini dapat diandalkan dan ada peningkatan eksponensial dalam teks yang tersedia. Di dalam buku ini juga dibahas tentang perkembangan alkemis. Pada masa alkemis terkenal yang namanya Jabir bin Hayyan. Sains dalam peradaban Islam ini telah berkembang pesat. Korpus Jabirian begitu luas dan beragam sehingga beberapa sarjana menyatakan keraguan tentang kepenulisannya oleh satu orang. Maka karya-karya yang sangat canggih ini berurusan dengan berbagai macam subjek, akan meninggalkan warisan yang terus mempengaruhi sains dan wacana tentang sains hingga abad ke-15. Banyak juga karya Yunani yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab telah menciptakan kesan yang keliru bahwa tradisi Islam muncul melalui gerakan penerjemahan. Dan itu semua telah terjadi untuk melestarikan ilmu pengetahuan Yunani dan kemudian ditransmisikan ke Eropa. Kemudian dalam perkembangan astronomi, misalnya seperti Jos Saliba, Ace Kennedy, dan David Pingree secara meyakinkan menunjukkan bahwa generasi astronom yang sangat ulung termasuk Yakub Torik. Ini adalah paruh kedua pada abad ke-8. Saliba itu juga menunjukkan bagaimana tradisi astronomi awal ini terkait dengan kosmologi Al-Quran. Kemudian astronomi pra-Islam atau dikenal sebagai Anwa yang meramalkan dan menjelaskan perubahan musim berdasarkan terbit dan terbenamnya bintang-bintang yang tetap. Itu merupakan suatu subjek yang menarik bagi para sarjana Al-Quran serta para leksikograf awal yang akhirnya menghasilkan literatur ekstensif tentang konsep anwa dan manazil. Islam dan tradisi ilmiahnya. Di sini diceritakan untuk mencari tahu adakah hubungan antara Islam dan tradisi ilmiah yang muncul dalam peradaban Islam di abad ke-8. Apakah ilmu ini bisa disebut dengan ilmu Islam? Kedua pertanyaan ini adalah inti dari buku ini dan akan dibahas secara menyeluruh, tetapi mungkin bermanfaat secara singkat menyebutkan posisi umum saat ini yang berpendapat bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan tradisi ilmiah yang muncul dalam peradaban. Next, untuk kontradiksi yang menarik ini juga dalam banyak pemikiran, meskipun diklaim tidak ada Islam esensial, seseorang masih dapat dengan aman berbicara tentang beberapa fenomena Islam, misalnya kaligrafi Islam dan puisi Islam. Catatan tentang aktivitas ilmiah dalam peradaban Islam itu mengabaikan konsepsi Al-Quran tentang alam yang digariskan melalui banyak ayat, yang akan memberikan kita pandangan secara sistematis dan koheren tentang subjek penyelidikan ilmiah alam. Antagonisme terhadap hubungan mendasar antara Islam dan tradisi ilmiah yang dibudidayakan dalam peradaban Islam selama 800 tahun. Penjelasan tersebut pun juga gagal menjelaskan secara memadai perkembangan cabang-cabang ilmu yang secara bab selanjutnya akan membahas tentang ilmu Islam atau filosofi alam. Apa yang kita pahami sebagai sains sering disebut dengan filsafat atau penyelidikan tentang alam oleh orang Yunani dan Romawi sendiri. Tidak seperti bahasa Yunani dan Latin, bahasa Arab memang memiliki kata-kata khusus untuk sains, yaitu al-ilm. Kata ini beserta turunannya sering muncul di dalam Al-Quran. Ini digunakan untuk menunjukkan semua jenis pengetahuan,
bukan hanya pengetahuan yang berkaitan dengan studi tentang alam, akan tetapi keterkaitan semantik dari semua cabang pengetahuan ini tidak berarti bahwa pengetahuan tidak dibedakan atau diklasifikasikan ke dalam berbagai cabang hierarki. Gerakan penerjemahan dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Dari sekitar pertengahan abad ke-8 hingga pertengahan abad ke-11, gerakan penerjemahan yang sistematis, rumit, berkelanjutan, dan terorganisir hampir membawa semua buku filosofis dan ilmiah yang tersedia. Ruang lingkup gerakan penerjemahan ini dinilai dari berbagai mata pelajaran yang tercakup yang meliputi seluruh filsafat Aristoteles, alkimia, matematika, astronomi, astrologi, geometri, zoologi, fisika, botani, ilmu kesehatan, farmakologi, dan ilmu kedokteran hewan. Maka sangat berdampak sekali dari gerakan penerjemahan ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Gerakan penerjemahan menghasilkan hasil akhir dari proses panjang ini adalah munculnya sebuah tradisi belajar yang mengkaji, menggali, dan mensintesiskan perspektif uniknya sendiri tentang alam dan kondisi manusia. Perspektif yang khas Islami meskipun tidak monolitik. Ini adalah hasil akhir dari proses gerakan penerjemahan. Perspektif terbaru saat penerjemahan. Dalam hal ini terjadi proses penggabungan pemikiran ilmiah dan filosofis asing ke dalam tradisi Islam. Dan konsekuensinya telah dipelajari secara menyeluruh oleh sejarawan sains dan filsafat, dan studi mereka menghasilkan opini mulai dari reduksionisme hingga prekursorisme. Maka banyak sejarah ilmu pengetahuan cenderung menganggap 800 tahun kegiatan ilmiah di dunia muslim itu tidak lebih dari semacam gudang di mana ilmu pengetahuan Yunani hanya diparkir dan dari mana ia diambil oleh orang Eropa di abad-abad berikutnya. Dalam bab ini, aspek hubungan Islam dan sains membahas perkembangan spesifik dalam cabang ilmu tertentu. Uraian ini tentu saja bukanlah sejarah yang komprehensif dari tradisi ilmiah, melainkan sekedar gambaran perkembangan tertentu dalam cabang-cabang ilmu yang memiliki hubungan lebih langsung dengan agama. Bahkan beberapa cabang ilmu pengetahuan seperti mekanika tidak ada hubungannya dengan agama secara langsung, sedangkan yang lain seperti kosmologi dan geografi memiliki hubungan langsung dengan agama, dan karenanya untuk kosmologi dan geografi ini lebih banyak mendapat perhatian. Kosmologi, kosmogoni, dan kosmografi. Tentu saja pada kosmologi ini lebih merupakan filosofi daripada sains yang dilakukan selama periode Yunani. Perdebatan muncul dari ketegangan yang ditimbulkan oleh kedatangan kosmologi Aristoteles dalam tradisi Islam. Sedangkan kosmografi di sini menggambarkan ciri-ciri utama kosmos yang dikembangkan melalui proses kompleks yang melibatkan banyak aliran pemikiran, termasuk terjemahan bahasa Arab dari karya-karya filosofis Yunani. Kemudian juga terjadi interaksi antara berbagai aliran pemikiran dalam tradisi filosofis Islam dan perdebatan teologis mengenai hakikat filsafat. Kemudian Tuhan dengan sifat-sifatnya, hubungannya dengan dunia, dan isu-isu serupa lainnya yang telah muncul jauh sebelum gerakan penerjemahan itu keluar dari dinamika internal komunitas Muslim. Next, kita bahas tentang geografi, geodesi, dan kartografi.
Setidaknya dalam beberapa minat geografi ini didorong oleh persyaratan agama, seperti ketika akan menunaikan ibadah haji, usia haji tahunan yang mengharuskan bepergian ke Mekah. Maka Abu Raihan Al-Biruni merupakan contoh yang sangat baik dari seorang ilmuwan karena salah satu karyanya yang masih ada hingga saat ini yaitu buku yang berjudul The Book of the Determination of the Coordinate of Position for the Correction of Distance Between Cities adalah sebuah informasi tidak hanya tentang geografi saja, akan tetapi juga menceritakan tentang kosmologi, kemudian sejarah, praktek keagamaan, adat istiadat sosial, situasi politik dan ekonomi pada saat itu, dan hubungan antara ilmuwan yang berbeda. Maka pada waktu itu juga terjadi perdebatan antara ilmuwan dan cendekiawan pada masanya. Dalam buku ini juga membahas tentang ilmuwan terkenal di bidang aritmatika, yaitu tentang matematika. Beliau adalah Al-Khawarizmi yang lahir pada tahun 780 Masehi dan beliau meninggal sekitar tahun 847 Masehi. Kontribusinya pada aritmatika, aljabar, geografi, dan astronomi sangat memainkan peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya, baik di dunia Muslim maupun di Eropa. Buku yang sangat terkenal yang ditulis oleh Al-Khawarizmi ini adalah buku yang berjudul The Book of Addition and Subtraction by the Method of the Hindu. Buku ini memperkenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari angka 1 sampai 9, angka 0, dan sistem nilai tempat yang masih digunakan sampai sekarang. Dalam satu abad sejak penulisannya, karya Al-Khawarizmi ini digunakan juga oleh Ahmad Al-Uqlidisi dalam bukunya Book of Chapters, di mana ia juga menemukan pecahan desimal yang kemudian kedua karya ini digunakan juga oleh Yahya Al-Maghribi untuk menemukan akar bilangan dan juga dilanjutkan penelitian lagi oleh Riyad ad-Din Jamshid Al-Kashi yang akhirnya digunakan untuk menyatakan rasio keliling sebuah lingkaran. Berikutnya sebuah fakta bahwa Al-Khawarizmi ini mengabdikan paruh kedua aljabarnya untuk contoh-contoh perhitungan warisan yang rasio teoritisnya disediakan oleh hukum agama. Berikutnya juga untuk penghitungan zakat. Amal yang setiap muslim berikan dari hartanya jika melebihi jumlah tertentu, maka di sini sangat membantu dalam potensi pembagian warisan dan perhitungan zakat bisa menjadi urusan yang rumit. Dan pengembangan rumus matematika yang sesuai membutuhkan pemahaman penuh tentang hukum agama yang terlibat. Maka hasil karya Al-Khawarizmi sampai saat ini adalah karya spektakuler. Demikian isi resensi dari buku karya besar Sains dan Islam, karya dari Profesor Muzaffar Iqbal. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pengetahuan hasanah Islam. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.